Hai semuanya, dalam video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembelajaran yang inovatif dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Jadi pembelajaran inovatif itu apa sih sebenarnya? Pembelajaran yang inovatif itu adalah proses pembelajaran yang menggabungkan teknologi, kreativitas, dan interaktivitas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, maksud dari pembelajaran inovatif ini itu adalah agar siswa tidak merasa bosan atau lebih fokus dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan pada saat ini, sehingga ada gabungan dari teknologi dan kreativitas sehingga meningkatkan efektivitas dari pembelajaran sehingga dapat berdampak baik kepada siswa agar siswa boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, pembelajaran yang inovatif juga sangat penting dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Nah, seperti pada pengembangan keterampilan pada abad ke-21 seperti kreativitas, pemikiran kritis, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, selain itu, pembelajaran inovatif mendorong keterlibatan siswa secara aktif sehingga membuat proses belajar lebih menarik dan relevan serta lebih bermakna. Namun perlu diingat bahwa pembelajaran yang inovatif itu bukan menjadi suatu jaminan langsung bahwa siswa itu langsung mencapai apa yang diinginkan. Peran guru dalam mengarahkan proses pembelajaran itu sangat penting sehingga guru harus menjadi fasilitator yang mampu membantu siswa untuk menemukan cara-cara belajar yang efektif bagi mereka sehingga kita seharusnya menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang berikut itu adalah model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Yang pertama itu ada model pembelajaran inovatif. Nah, model pembelajaran inovatif ini konsep yang dibuat oleh guru untuk merancang pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini pada model pembelajaran yang inovatif itu ada beberapa model yang kita pakai. Yang pertama itu adalah problem based learning atau PBL, di mana siswa belajar untuk menghadapi masalah nyata, masalah yang diberikan. Jadi dalam proses pembelajaran itu misalnya guru memberikan sebuah permasalahan dan siswa itu dituntut untuk mencari tahu sendiri solusi atau cara menghadapi persoalan atau permasalahan nyata yang dihadapi itu melalui penelitian pribadi atau juga diskusi kelompok dan mulai berpikir kritis dari permasalahan yang ada. Nah, lalu yang berikut itu ada project based learning atau PJBL. Nah, di mana di sini dia juga masih berhubungan dengan yang pertama PBL, lebih berfokus pada kerja proyek atau dalam hal ini berkelompok, sehingga misalnya ada sebuah proyek yang dengan permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan. Nah, ketika menyelesaikan ini maka ada pengembangan kreativitas, keterampilan, manajemen proyek, dan juga kolaborasi tim. Di dalam itu semuanya berkolaborasi untuk menghasilkan proyek atau menyelesaikan masalah yang ada. Lalu yang berikut itu adalah flipped classroom. Siswa mempelajari materi pelajaran secara mandiri. Jadi sebelum ke kelas siswa sudah mencari tahu sendiri materi yang akan dipelajari sehingga ketika masuk dalam kelas dia bisa berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang berikut itu ada pembelajaran kontekstual. Nah, pembelajaran yang kontekstual ini seperti di dalam kelas guru mengaitkan pembelajaran di kelas dengan masalah kehidupan nyata atau sering ditemui oleh siswa sehingga siswa lebih mudah membayangkan atau mengandaikan pelajaran yang dimaksud
ketika dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran inovatif. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa metode pembelajaran inovatif ini merupakan pendekatan dalam proses pembelajaran yang menggabungkan teknologi, kreativitas, dan interaktivitas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, metode ini berfungsi pada penggunaan teknologi sebagai alat bantu yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih menarik dan juga interaktif loh. Jadi teman-teman, dalam metode pembelajaran inovatif ini terdapat beberapa metode inovatif yang meliputi 1. Gamifikasi. Nah, jadi gamifikasi ini mengintegrasikan elemen permainan seperti level, poin, atau penghargaan ke dalam pembelajaran untuk membuatnya lebih menarik dan memotivasi siswa. Nah, manfaat dari metode ini sebenarnya apa sih? Jadi, manfaat dari metode ini untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan juga meningkatkan motivasi interaksi siswa. Yang kedua ada scaffolding. Guru memberikan dukungan bertahap untuk membantu siswa memahami konsep atau menyelesaikan tugas hingga mereka bisa melakukannya sendiri. Manfaat dari scaffolding ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa dan kepercayaan diri mereka dalam belajar. Metode yang ketiga yaitu diskusi kolaboratif, di mana guru melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk saling berbagi ide, sudut pandang, dan juga solusi. Manfaat dari diskusi kolaboratif ini yaitu agar siswa dapat mengasah kemampuan komunikasi dan kerjasama tim. Materi selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran inovatif. Pendekatan pembelajaran ini merupakan strategi yang lebih luas yang menjadi dasar untuk pemilihan model atau metode. Nah, dalam pendekatan pembelajaran inovatif terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu STEM atau Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics, di mana pendekatan ini mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, manfaat pendekatan ini adalah untuk mempersiapkan siswa untuk pekerjaan di masa depan yang berorientasi teknologi. Yang kedua yaitu blended learning, di mana pendekatan ini menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka untuk memaksimalkan fleksibilitas dan efisiensi. Adapun manfaat dari blended learning ini untuk memberikan siswa kontrol lebih besar atas waktu, tempat, dan kecepatan belajar. Yang ketiga yaitu pendekatan berbasis pengalaman atau experiential learning, di mana belajar melalui pengalaman langsung yang relevan dengan dunia nyata. Adapun manfaat dari pendekatan berbasis pengalaman ini adalah membantu siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata. Materi selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama problem based learning. Contoh dalam kasus fisika, misalnya guru memberikan masalah nyata seperti bagaimana sih cara mendesain jembatan yang mampu menahan beban berat. Kemudian siswa bisa mempelajari konsep dasar seperti hukum Newton, gaya, dan juga tegangan. Nah, mereka bisa bekerja dalam kelompok untuk merancang solusi berdasarkan prinsip-prinsip fisika. Adapun manfaat dari contoh dalam fisika ini yaitu siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga cara mengaplikasikannya dalam situasi praktis sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi fisika. Materi yang kedua yaitu Project Based Learning atau PJBL, di mana dalam contoh fisika, guru bisa memberikan proyek membuat prototipe sistem panel surya untuk mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, proyek ini bisa melibatkan konsep-konsep seperti hukum termodinamika, energi potensial, dan konversi energi. Adapun manfaat dari Project Based Learning ini, di mana siswa bisa mengembangkan kreativitas dan belajar melalui pengalaman langsung yang memperdalam pemahaman mereka tentang energi terbarukan. Materi yang ketiga yaitu Flipped Classroom, di mana dalam contoh fisika, guru bisa menyediakan video pembelajaran tentang gerak parabola untuk ditonton siswa di rumah.
Nah, ketika di kelas, mereka bisa melakukan eksperimen menggunakan peluru sederhana untuk mengukur jarak dan kecepatan berdasarkan sudut peluncuran. Nah, manfaat dari flipped classroom ini, waktu kelas lebih efektif digunakan untuk diskusi dan eksperimen, sementara teori bisa dipelajari secara mandiri. Penerapan metode pembelajaran. Yang pertama itu gamifikasi. Contoh dalam fisikanya itu guru menggunakan aplikasi permainan seperti simulasi virtual laboratorium fisika di mana siswa harus menyelesaikan berbagai tantangan seperti menentukan gaya dan momentum dari objek yang bergerak. Nah, manfaatnya itu membuat pembelajaran fisika lebih menyenangkan dan interaktif sekaligus memotivasi siswa untuk menyaksikan tugas. Yang kedua itu ada eksperimen kolaboratif. Contoh dalam fisika itu siswa bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan eksperimen seperti menentukan kecepatan gravitasi menggunakan bandul sederhana. Nah, manfaatnya itu mendorongkan kerjasama tim, komunikasi, dan pemahaman langsung terhadap konsep fisika. Yang ketiga itu diskusi berbasis bukti. Contoh dalam fisika itu guru mempresentasikan fenomena seperti efek Doppler dan meminta siswa menganalisis serta mendiskusi data terkait dengan konsep tersebut. Nah, manfaatnya itu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan argumentasi ilmiah. Yang ketiga itu ada penerapan pendekatan pembelajaran STEM atau kepanjangannya itu sains, teknologi, engineering, matematis. Contoh dalam fisika itu siswa diajak untuk merancang alat pelontar atau disingkat dengan catapult menggunakan konsep energi kinetik, energi potensial, dan hukum gerak Newton. Nah, manfaatnya itu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah nyata, melatih siswa berpikir kritis di lintas bidang. Nah, yang berikutnya itu ada Blissed learning. Contoh dalam fisika, materi teoritis seperti persamaan Maxwell tentang elektromagnetik diberikan melalui modul daring. Sementara eksperimen tentang induksi elektromagnetik dilakukan langsung di laboratorium. Nah, manfaat itu memberikan fleksibilitas kepada siswa, menggabungkan pembelajaran mandiri dan pengalaman praktis. Yang berikut itu C, experiential learning yang berbasis pengalaman. Contoh dalam fisika itu melalui kunjungan lapangan ke pembangkit listrik tenaga air, dan siswa dapat mempelajari langsung bagaimana energi kinetik air diubah menjadi energi listrik, melibatkan konsep dinamika fluida. Nah, manfaatnya itu dapat membantu siswa menghubungkan teori dengan aplikasi